Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Kaum muslimin, anggota grup Dirasat Islamiyah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih berbicara tentang tema talak. Pendapat kedua, bahwa bila alasan tujuan suami mengatakan, bila engkau tidak buatkan aku secangkir kopi maka aku ceraikan. Bila engkau berhubungan dengan lelaki lain maka aku ceraikan. Bila engkau tidak mengqadha puasa maka aku ceraikan. Bila tujuannya adalah untuk memotivasi atau untuk mewarning, mendorong atau menakut-nakuti, menghalang-halangi. Sebagaimana istri ketika mendengar bahwa kalau dia melakukan maka suami akan menceraikan, dia akan takut biasanya. Tetapi sang suami ketika mengucapkan kata-kata tersebut seringkali tidak ada niatan untuk menceraikan, namun hanya sebatas menakut-nakuti atau memotivasi, menekankan agar istri betul-betul sungguh-sungguh, agar sadar bahwa suami betul-betul menginginkan tindakan tersebut. Menurut Ibnu Taimiyah, dalam kondisi macam ini, bila suami betul-betul jujur, tidak ada niatan menjatuhkan cerai, cuma sebatas menakut-nakuti atau memotivasi, maka tidak jatuh cerai. Ibnu Taimiyah berusaha menguatkan pendapat ini dengan mengutarakan beberapa dalil diantaranya. Kisah Rukanah ibnu Yazid. Suatu hari Rukanah ibnu Yazid menceraikan istrinya sebanyak 3 kali. Aku ceraikan kamu, aku ceraikan kamu, aku ceraikan kamu. Maka Nabi SAW bertanya kepada Rukanah ibnu Yazid, Ma'arat, wahai Rukanah, apa maksudmu dengan mengulang-ulang perceraian tersebut? Menjatuhkan cerai sebanyak 3 kali itu apa maumu? Maka Rukanah menyatakan, Ma'aratu illa wahidah, ya Rasulullah, aku mengatakan menceraikan dia sebanyak 3 kali itu dalam rangka menekankan, memastikan bahwa aku betul-betul menceraikan. Karena memang secara uslub Arabi, metode bahasa Arab untuk memastikan, meyakinkan bahwa suatu perbuatan itu betul-betul telah dijatuhkan, telah dilakukan, betul-betul diinginkan, adalah dengan mengulang-ulang kata. Aku ceraikan kamu, aku ceraikan kamu, aku ceraikan kamu, maksudnya betul-betul menceraikan, bukan karena salah ucap, bukan karena lupa, bukan karena tidak sadar, betul-betul dia menginginkan terjadinya perceraian. Ketika Rukanah bin Yazid menyatakan bahwa di dalam hatinya betul-betul dia hanya ingin meyakinkan bahwa perceraian itu betul-betul dia jatuhkan, maka Nabi meminta sumpah kepada Rukanah, meminta Rukanah untuk bersumpah, untuk meyakinkan, memastikan bahwa Rukanah jujur dalam klaimnya, keterangannya bahwa dia walaupun mengulang-ulang kata cerai sebanyak 3 kali, bahwa dia hanya ingin sebatas atau hanya sebatas menekankan jatuhnya perceraian, bukan ingin mengulang-ulang perceraian sebanyak 3 kali atau menjatuhkan cerai sebanyak 3 kali, tidak. Tetapi betul-betul ingin memastikan bahwa perceraian itu pasti jatuh, tidak ada keraguan, tidak ada kesamaran, tidak ada bimbang sama sekali. Beliau mantap menjatuhkan perceraian. Maka Nabi SAW setelah mengetahui Rukanah jujur, bahkan dia bersumpah bahwa Rukanah hanya ingin menekankan telah terjadi perceraian, maka Nabi SAW menganggap itu perceraian yang sekali saja. Tidak jatuh 3 kali, tapi jatuh 1 talak saja, 1 perceraian. Karena memang itulah yang ada dalam niat Rukanah bin Yazid. Di antara alasan yang diutarakan oleh Imam Ibnu Taimiyah untuk menguatkan pendapat ini, bahwa di setiap bahasa, di setiap masyarakat, telah ada kesepakatan, walaupun berbeda bahasa, berbeda tradisi, tapi ada kesepakatan perilaku, karena hal ini merupakan satu hal yang universal, berlaku di semua daerah, di semua masa, di semua masyarakat. Menekankan satu arti, satu maksud dengan menyebutkan sesuatu yang ditakuti, itu adalah hal yang wajar dan biasa. Dan orang yang menakut-nakuti itu biasanya juga tidak sungguh-sungguh ingin menjatuhkan perbuatan yang ditakut-takuti. Awas, akan saya pukul misalnya. Dia tidak ada niatan untuk memukul. Dia betul-betul niatan hanya sebatas menakut-nakuti. Kalaupun dilanggar, dia tidak akan memukul. Apalagi di dalam pepatah dikatakan, al-afu indal kirami kiramu. Memaafkan itu adalah sesuatu yang terpuji. Sehingga ketika suami mengancam dan kemudian dia memaafkan, itu cermin bahwa suami adalah pemaaf. Sedangkan memaafkan itulah sesuatu yang diperintahkan, sesuatu yang dianjurkan. Wa anta'fu aqrabu littaqwa. Kalau engkau memaafkan itu lebih baik. Dan sebelumnya telah diutarakan bahwa menjatuhkan perceraian itulah hak suami. Kalau ternyata suami meralat komitmennya, maka itu juga hak dia. Akhirnya dia tidak jadi menjatuhkan perceraian. Bahkan dia tidak punya niat untuk menjatuhkan
perceraian. Maka dengan penjelasan ini Al-Imam Ibnu Taimiyah, dengan penjelasan di atas dan juga yang lainnya, Al-Imam Ibnu Taimiyah kemudian menguatkan bahwa bila suami mengatakan suatu persyaratan, jika engkau berbuat demikian aku ceraikan, jika engkau tidak berbuat demikian maka aku ceraikan kamu, maka perlu ditelusuri lebih jauh. Apakah suami betul-betul ingin menjatuhkan perceraian atau sebatas menakut-nakuti atau memotivasi? Kalau sebatas menakut-nakuti atau motivasi maka tidak jatuh cerai walaupun ternyata istrinya melanggar persyaratan tersebut. Karena apa? Karena suami sama sekali tidak ada niat untuk menjatuhkan perceraian. Ini penjelasan yang wallahu ta'ala alam secara tinjauan dalil lebih kuat. Dan kalau di sisi lain, ya, ini termasuk satu kesimpulannya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala lebih senang untuk merajut pernikahan, untuk mempertahankan pernikahan. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wasulhu khair, memilih untuk berdamai, suami istri berdamai, merajut kembali, menata rumah tangga kembali, itu lebih baik. Ya, itu lebih baik. Karena itu wallahu ta'ala pendapat yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Taimiyah ini secara tinjauan dalil menurut saya wallahu ta'ala alam lebih kuat, sehingga bila suami mengatakan jika engkau berbuat demikian aku ceraikan, jika engkau tidak berbuat demikian aku ceraikan, bila niatnya itu betul-betul sebatas menakut-nakuti atau memotivasi maka tidak jatuh perceraian. Tapi bila dia betul-betul ingin menjatuhkan perceraian, bila istrinya melanggar ucapan suami, maka jatuhlah perceraian sesuai dengan yang dia niatkan. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.